Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi, kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini, itu biar nggak ditangkap. Atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Kemarin-kemarin waktu menjerat si Fadel itu, tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan nggak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan nggak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan, kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu, masuk enggak? Pengancamannya dulu, masuk enggak? TPPU-nya, masuk apa tidak? Toh, pada faktanya, aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam. Bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois, ya. Kejahatan kalian itu hampir sama, pidananya, jeratannya. Dasar setengah on. Guys, mulut bunda gatal nih pengen ngoceh. Jadi gini guys, memang ya kalau semua tersangka yang sudah menyandang tersangka itu memang menghibur dirinya adalah dengan apa? Dengan berharap ada mujizat di persidangan, di pengadilan. Kan begitu, memang betul ya, berharap sah-sah aja. Semua memang kalau tersangka itu berharap ada mujizat di persidangan ya. Cuma kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada berseliweran di media sosial, karena itu katanya kan sudah memang ada di pihak kepolisian ya kan, itu kalau saya sih memprediksi ya gitu, hanya komentar berpendapat itu 99% yakin terbukti gitu kan. Karena apa? Pihak kepolisian itu memberikan seseorang menjadi tersangka itu lewat proses yang panjang ya. Pemanggilan kanan kiri ya kan, kanan kiri kan pasti membawa bukti masing-masing. Kalau memang si terlapor ini membawa bukti yang bisa membatalkan dia menjadi tersangka, pasti kan nggak mungkin seperti sekarang jadi tersangka kan gitu. Barang bukti yang masing-masing bawa itu memang menjurus menjadikan satu tersangka kan begitu dong. Dan polisi juga memberikan tersangka itu kepada seseorang tidak mudah, karena mereka juga menjaminkan jabatan mereka. Kan seperti itu guys, apalagi ini kan kasusnya kasus viral, semua orang mengawal, kan begitu guys ya. Jadi sah-sah aja berharap di persidangan ya gitu. Terus kenapa harus di persidangan kalau memang punya bukti yang kuat gitu kan? Kenapa waktu di kemarin periksa gitu tidak bisa mematahkan untuk menjadi tersangka? Itu yang jadi masalah. Kalau memang punya bukti kuat gitu loh, kenapa harus nunggu di persidangan ya? Itu yang saya sih, kalau memang dia punya bukti kuat untuk, kalau dia benar ya kenapa enggak gitu, waktu dipanggil ada bukti-bukti yang memang dia benar kan begitu guys, bener gak sih? Seperti itu guys ya. Tapi janganlah terlalu berharap banyak ya gitu, karena apa? 99% semuanya memang belum akhir, tapi nanti biasanya berakhir segalanya di persidangan. Oke guys, see you, bye-bye. Kalian udah tahu kan berita kalau NM itu sudah tetap menjadi tersangka atas dugaan pemerasan, ya kan ya? Itu lucu menurut gue, sangat lucu. Kenapa gue bilang itu lucu? Karena begini, kalau ada yang namanya pemerasan, pastinya ada dua pihak, yang diperas sama yang memeras. Kalau kita mau memeras seseorang, pastinya yang akan menghubungi duluan itu adalah yang memeras, ya. Kenapa? Karena yang memeras inilah yang mengetahui, ya, yang mengetahui apa yang dia punya sehingga dia punya senjata untuk memeras orang. Contohnya nih, gue tahu si A, gue pegang kartu A si A, terus gue hubungin, A, gue tahu nih kartu as lo, kalau lo mau aman kasih gue uang untuk tutup mulut. Ya kan? Lalu kemudian si A ini bilang,
saya nggak punya uang, saya hanya punya uang sekian. Tuh terjadi lagi negosiasi, ya kan? Tapi yang pasti kalau yang namanya memeras itu pasti yang memeras duluan yang hubungin, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Tapi yang di media yang gue dengar bahwa yang hubungin duluan itu adalah yang diperas melalui dia NM, dia hubungin melalui asistennya. Terus sekarang dua-duanya mereka jadi tetapkan jadi tersangka. Logikanya gimana sih? Gak nyambung otak gue. Hai, ketemu lagi, selamat malam. Bagaimana? Sudah jadi tersangka? Sudah tahu? Nggak tahu ya, aku itu dari kecil kalau memilih sesuatu, membela sesuatu, pasti itu benar. Dari dulu segitu. Misalnya saya membela si A dengan si B. Kalau saya rasa si A yang benar, pasti ujungnya benar si A. Gitu loh. Dan si A yang benar ini nanti bermasalah dengan si C. Walaupun sebelumnya saya bela si A ini dari si B, tapi ketika dia bermasalah dengan si C, tapi batin saya mengatakan kayaknya kali ini si A yang salah. Saya dukung C. Karena saya orangnya objektif, menilai dari hati dan batin. Jadi tahu kita pakai logika, nalar, berpikir, kita bisa lihat, perhatikan. Jangan terlena. Walaupun sebelumnya kita dukung, tapi kalau kita lihat ada sesuatu kayaknya enggak deh nih. Ya udah, nggak ada masalah. Kita dukung yang lain. Jangan ngotot, jangan maksa karena sebelumnya kita pernah dukung si ini gitu. Terus dukung si A dari waktu dia ribut sama si B, tiba-tiba si A ribut sama si C, terus kita mau dukung lagi si A, enggak. Nah, dari kecil saya begitu. Sampai sekarang, kemarin juga waktu Pak Prabowo dengan Jokowi, batin saya mengatakan untuk kali ini kayaknya Jokowi 2 kali benar saya pilih Jokowi, kalah Prabowo. Nah kemarin terakhir waktu dia bersama si Anies, kok batin saya kayaknya lebih, walaupun sebelumnya saya dukung Jokowi bukan Prabowo, tapi kali ini batin saya berkata kok saya pingin banget dukung Bapak Prabowo daripada ini Anies gitu atau si Ganjar gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Karena kita melihatnya bukan dari partai, tapi dari batin, dari logika dan nalar kita. Kalau dari partai, karena kita dulu dukung Jokowi, pasti dong kita secara konyong-konyong pasti kita dukung Ganjar kan. Tapi enggak, kita menilai itu seperti saya bilang, kita menilai itu dari batin kita, logika kita dan nalar kita. Ya, makanya saya lihat daripada Anies, Ganjar dan Prabowo, kayaknya Bapak Prabowo. Walaupun 2 kali saya nggak dukung dia waktu sama Jokowi, tapi kali ini kenapa hati saya pingin pilih Bapak Prabowo, dan terjadilah. Dan sekarang ini, dulu sering dukung-dukung Nikita dan segala hal, tapi kali ini kenapa saya nggak mau dukung Nikita ya? Nah, terjadilah, memang dia salah. Nikita salah, ya. Batin saya mengatakan Nikita salah. Ya sudah, dia salah. Makanya semua PT saya itu mempersalahkan Nikita Mirzani karena memang dia salah. Batin saya mengatakan dia salah. Dia salah. Ya. Jadi kalian ya nggak tahu ya, kalau buzzer kan memang tugas dia gitu ya. Sama tim sosial medianya gitu ya. Itu memang mereka harus bela Nikita gitu. Walaupun versinya cuma satu. Masa sih kita dikasih uang terus jadi tersangka? Masa sih kalau memang produk kita bagus ngapain takut? Itu semua buzzer-buzzer
dan tim sosial medianya mengupload VT yang seperti itu, bahasa-bahasanya yang seperti itu ya. Setelah dia jadi tersangka gini, itu terbit semua PT-PT yang beda-beda akun tapi bahasanya satu katanya sama. Gimana ceritanya orang terima uang, yang dikasih uang kok bisa jadi tersangka, dibilang meras, dibilang suap? Kok bisa? Kalau memang produknya bagus ngapain takut? Ngapain? Lah, emang nih kita ngerasa ketika dikasih uang itu memang untuk produk? Emang ketika dikasih uang itu emang untuk produk? Berarti sadar dong. Kalau Nikita menganjurkan buzzernya dan di sosial medianya mengupload VT semuanya di TikTok, di sosial media dengan bahasa yang sama, kok kita dikasih uang, kita terima, terus kita jadi tersangka, dibilang suap? Terus kok memang barangnya bagus, ngapain takut? Nah, berarti di situ sebelum terima uang berarti nih kita udah sadar dong. Kalau ternyata tujuannya Reza ini untuk produknya. Lah, ya benar lah suap jadinya. Kalau kita nggak sadar, nggak ngeh, ya kita nggak tahu kalau itu tujuannya untuk menutupi produknya. Justru karena kita sadar itu menutupin produknya, makanya disebutlah suap. Udah nggak? Udah. Seharusnya tahan diri gitu loh. Tahan diri. Jangan keluarkan bahasa, kalau memang produknya bagus, ngapain takut? Nah, kalau itu keluar berarti kan Nikita sadar kalau uang itu dikasih karena untuk menutupin produknya. Ya justru menjebak diri sendiri lah. Berarti dibenarkan kalau itu memang suap untuk menutup mulut. Iya kan jadinya. Jadi jangan keluarkan bahasa seperti itu. Justru bahasa seperti itu justru malah menjatuhkan. Iya kan? Berarti Nikitanya sadar kalau uang yang diterima ini tujuannya untuk tutup mulut dari produknya RG, kan gitu. Iya kan? Karena dia ngomong sendiri. Seharusnya pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu apa ya, uang apa ya, kok tiba-tiba dikasih, terus saya dituduh bilang suap. Saya nggak tahu dia kenapa, emangnya Rezanya kenapa, gitu loh. Bertanya, jangan sombong langsung otak main, tak taunya malah ngejebak diri sendiri. Otaknya langsung main bekerja. Kalau memang produknya bagus, ngapain takut? Sampai cari-cari saya, cari-cari nomor telepon saya, kasih saya uang mau ketemu. Lah, berarti sadar dia tujuannya kasih uang itu untuk produk dan diterima. Awalnya sudah 2M, kurang, merasa kurang, minta cash 2M lagi. Berarti kan memang sudah jelas, dia tahu dari 2M sekali yang dikirim aja di TF itu aja seharusnya mikir untuk apa. Lah, kok minta yang cash kedua kali? Apa itu dikasih? Oke lah kalau TF pertama 2M udah lupakan. Terus kenapa minta cash lagi nyusul 2M? Para buzzer? Para tim sosial media? Pernah mikir ke sana? Jadi kalian itu jangan satu bahasa kalau kalian mengorbitkan VT dengan beda-beda akun, dengan bahasa yang sama, dengan kata-katanya yang sama. Kalau masa kita terima uang dibilang terima uang tuh cukup sekali 2M ditransfer, udah lupakan. Terus pas dia mau kasih lagi, ada apa? Ini kok nambah 2M lagi, ada apa? Seharusnya kan gitu. Kok ini malah dia yang nantangi? Mana 2M lagi? Kasih cash. Mana 2M lagi, kasih cash? Nah, kan dia berarti di situ sudah jelas kalau dia memang memeras. Ayolah mindsetnya dibuka ya. Dan para buzzer makanya beda-beda bahasa.
Justru bahasa kalian yang jadi satu dengan beda-beda akun itu justru memperjelas bahwa Nikitanya memang memeras. Iya kan? Jelas kan? Katanya nggak tahu, tiba-tiba dikasih uang. Kok minta nyusul 2M lagi cash? Nyambung gak sih? Kok produk bagus kok takut? Loh kok kamu tahu? Uang yang dikasih M itu karena produknya. Nah berarti kamu tahu dong tujuannya untuk produk. Berarti sadar dong itu suap.